kisah-kisah yang tidak ada di dalam Quran itu kok bisa sejarahnya muncul di tafsir Jalalain, di tafsir Tabari, di tafsir Ibnu Katsir. Dari mana? Sampai tahu bahwa cerita tentang Ilyas, cerita tentang Elisa, dari mana taunya? Kok sampai tahu bahwa istrinya bahwa ada keluarga Yohanes Pembaptis, Yahya yang namanya Asba atau Elizabeth. Padahal di Quran nggak ada kata Elizabeth. Kok sampai muncul nama Elizabeth dari mana coba? Ya dari Bible, dari mana lagi kalau bukan dari Alkitab? Tapi kalau itu sudah dikutip oleh Ibnu Katsir, orang tidak lagi membahas Ibnu Katsir dapatnya dari mana. Coba lihat di tafsir-tafsir di umum, ini ada di tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang judulnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, juz sekian, halaman sekian. Terus dapatnya dari mana Tabari? Loh, kenapa sumber yang dikutip Tabari kok ditolak, dituduh palsu? Padahal dia ngutip dari yang palsu tadi, ngutip dari yang dituduh palsu tadi. Saya ngomong tapi sambil nada guyon. Nah begitu juga bagi saya, Mormon itu tidak ada. Untuk apa Mormon itu? Meskipun itu ada pendeta, bukan pendeta, pejuang hak asasi dari Mormon, Thor siapa namanya itu ada. Bukunya tebal segini. Dia pejuang hak asasi. Ketawa-ketawa itu saya ngomong. Mormon, saya tidak percaya kalau Joseph Smith adalah nabi. Tetapi siapa yang bisa menolak keyakinan orang bahwa Joseph Smith adalah nabi? Saya nggak punya hak. Yang punya hak adalah Tuhan. Nah Tuhan aja mengizinkan kok saya menolak. Biarkanlah lalang itu tumbuh sampai bersama gandum sampai waktu menuai, saya bilang gitu. Pada awal-awal pertama banyak orang-orang Kristen yang disewa oleh tentara pemerintah Islam sebagai apa? Administrator, penerjemah, tabib, dokter istana. Nah orang-orang ini pintarnya pemimpin Islam sejak masa Harun Ar-Rasyid. Bergerubak-gerubak manuskrip didatangkan dari India, Persia, Yunani, isinya matematika, geometri, geografi, fisika, kimia, semua diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ada ambil alih teknologi ke dalam bahasa Arab, dan kemudian siapa yang menerjemahkan? Orang-orang Kristen. Sampai pada masa dinasti Abbasiyah, zamannya Khalifah Al-Ma'mun, penerjemah kekuatan itu ada di tangan orang-orang Kristen Syria Timur. Di Baghdad dibentuk yang namanya Baitul Hikmah, ketuanya Hunain bin Isra, seorang anggota gereja Syria Timur. Itulah yang menerjemahkan karya-karya sastra termasuk teologi. Saat itu yang namanya Ahli Sunnah wal Jamaah belum muncul sampai dinasti Abbasiyah. Karena apa? Islam hanya punya kekuatan militer. Kalau dia mengatakan Allah itu memiliki sifat-sifat, itulah yang harus kita imani. Titik. Tidak pernah bertanya bagaimana hubungan sifat Allah dengan wujudnya, dengan zatnya. Tidak pernah. Baru itu dirumuskan ketika muncul gerakan Mu'tazilah. Karena pengaruh kuatnya filsafat Yunani, baru muncul Imam Asy'ari yang mengatakan asifatul laisatil dzat walahiyya ghairuha. Sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak beda dengan zatnya. Bagaimana itu? Bila kaifala tasbih. Kita hanya bisa menyembahnya, mempercayainya, jangan bertanya bagaimana. Nah, itu mungkin yang melatar belakangi ojo kakean takon dosa. Itu bila kaifala tasbih. Ya toh? Kalau kita lihat nama Isa itu sudah berbeda dengan nama standar di teks-teks Arab. Di dalam teks bahasa Arab, kebanyakan dalam Injil bahasa Arab tidak dikenal kata Isa. Yang dikenal kata Yeshua. Yeshua Al-Masih, Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Dari mana ini kata Isa ini muncul? Ternyata itu dari Kristen Syria. Nah, Kristen Syria ini di dalam penerjemahan teks-teks Arab, dia tidak pernah menerjemahkan sampai hari ini menjadi Yeshua dalam teks Arab, ya. Tetapi Isa, misalnya beberapa biara ditemukan dengan nama Isaniyah, pengikut Isa.
Itu tahun 571, sejaman dengan tahun kelahiran Muhammad. Kata Isa itu ternyata fonetik koresponden, perubahan bunyi. Dan itu tidak salah. Contohnya gini, saya sering ulang-ulang kata-kata ini. Orang Jawa tidak bisa ngomong huruf Ain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi Ngabu Bakar, Umar, Ngusman, Ngali. Orang Sunda sulit untuk mengucapkan huruf F, ya, dia tidak bisa ngomong misalnya Arifin tapi Aripin. Orang Dayak juga begitu, Aripin. Orang Batak sulit untuk mengatakan huruf K di tengah, tegas. Maksud saya, kan orang Batak nggak ngomong maksud saya. Maksud saya tidak begitu, maksud saya. Maksud bukan maksud. Ya kan? Tapi apa disalahkan? Itu kan pronunciation itu kan memang khas pembawaan dari masing-masing suku, masing-masing bahasa. Justru karena itu saya tahu kalau Anda orang Batak. Karena tidak bisa ngomong maksud tapi maksud. Kalau disuruh ngomong sebetulnya bisa, tapi karena udah keenakan begitu. Orang Bali tidak bisa ngomong huruf D dan D. Makanya sulit masuk Islam, kan nggak bisa ngomong dalika. Dalika kan orang Bali. Batuk nggak bisa, mesti batuk. Jadi sakit batuk, batukmu itu tidak ada bedanya. Bener kan? Nah ini yang namanya fonetik koresponden. Orang bahasa serumpun pun begitu. Misalnya orang Arab menyebut dengan huruf, orang Yahudi menyebut dengan yod, Yerusalem. Kok menjadi bahasa Urusalim? Tiba-tiba menjadi alif dan hamzah di atasnya. Kadang-kadang menjadi ain. Maka dalam konteks itu Yesua menjadi Iso, Isa. Seperti O panjang kadang-kadang menjadi A panjang, misalnya Shalom itu shin, shin bukan sin, shin, Shalom, shin, lamet, waw, mim. Jadi O-nya yang panjang bukan L-nya yang panjang. Shalom menjadi O yang panjang tadi menjadi A panjang. Salam. Shin-nya menjadi sin. Jadi bukan shalom tapi salam. Shalom alaikum, assalamualaikum. A-nya yang panjang. Maka seperti shalom menjadi salam, iso menjadi isya. Seperti Yesaya menjadi Isaya, Yeremia menjadi Irmia, Yerusalem menjadi Urusalim, Yordan menjadi Urdun, maka Yesua menjadi Isa. Ini fonetik koresponden. Tapi bukti manuskripnya tidak ada Injil yang pernah memakai kata Isa. Kenapa di sini kok pakai kata Isa? Karena Islam mendasarkan tradisi lisan, bukan tradisi tertulis. Ini bukti lagi bahwa zaman Muhammad Injil belum diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kan begitu. Terus kemudian banyak teks-teks lain yang dipengaruhi bahasa Arab. Misalnya nama Yuhanna menjadi Yahya. Itu Zahia. Dalam dialek Syria Barat Yuhanna. Tapi ada beberapa dialek Syria Timur, Palestinain, Aramaik itu adalah Yahya. Yahya menjadi Yahya. Kemudian muncul lagi kata-kata kalau Abraham menjadi Ibrahim itu umum sekali. Seperti misalnya kata Nimrod menjadi Namrud, Ibrahim menjadi Ibrahim. Itu dalam gejala bahasa namanya metatesis, ya, metatesis. Itu contohnya banyak. Nah, kemudian dari konteks perjanjian lama banyak narasi-narasi dari Talmud yang kemudian masuk mewarnai teks Islam, Al-Quran misalnya. Ibrahim dibakar tidak mempan dalam api. Dari mana sumbernya? Ternyata itu seorang Rabi Yahudi abad kedua Masehi, ya, Pirkir Rabi Eliezer menerjemahkan Ur itu Ur menjadi Ur. Jadi di situ dikatakan Ani Adonai Asher Hoshetika Me Ur Kasdim. Kejadian pasal 15. Akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Itu firmannya kepada Abraham. Dibaca oleh Pirkei Rabi Eliezer,
Ani Adonai Asyar Hosetika me Ur Kasdim. Akulah yang Tuhan yang mengeluarkan engkau dari api negeri Kasdim. Maka kemudian konteksnya Abraham dibakar tidak mempan. Itu sebenarnya tidak ada dalam teks. Itu karena kesalahan transmisi teks. Contoh yang lain misalnya, kisah tentang Sulaiman, Salomo yang memasuki Ratu Seba, yang dalam tradisi Yahudi abad kedua ketiga Masehi disebut Bilqis. Kemudian nama itu masuk dalam Al-Quran Bilqis. Itu kemudian ketika Ratu Seba ini datang ke istananya Salomo, istana itu dibuat tempat duduknya, lantainya dari kaca. Nah, ketika dari kaca, kemudian Ratu Bilqis itu menyibakkan kainnya. Nah, kemudian di dalam cerita legenda sampai Salomo melihat bulu-bulu betisnya. Lah ini tambahan lagi yang pikiran-pikiran keras mendapat tempat di situ. Karena dia menyingkapkan kainnya. Di pikirnya itu adalah air, padahal itu adalah kaca. Nah, sebelumnya itu menggambarkan kehebatan Salomo itu digambarkan. Waktu itu pasukan burung-burung semua menghadap kepada Salomo. Kemudian Salomo ketika melihat memeriksa barisannya, ini dari sebuah komentar kitab Ester, tapi tradisi ekstra kanonik Yahudi, tradisi yang tidak resmi di kalangan Yahudi, yang tersebar dalam bentuk dongeng orang-orang Yahudi di Madinah saat itu. Digambarkan bahwa mana semua burung sudah hadir, semua makhluk sudah hadir, kecuali bulbul yang tidak hadir. Nah, di dalam teks tafsir Ester itu sebetulnya disebut ayam jantan yang tidak hadir. Tapi kemudian nggak tahu dalam konteks Al-Quran burung dengan ayam kan mirip. Lalu diartikan di situ bulbul. Bulbul di mana? Sulaiman sangat jengkelnya mau membunuh bulbul itu. Tapi tidak lama kemudian bulbul datang kasih laporan. Di muka bumi ini ada satu kerajaan yang belum tunduk pada Anda, yaitu kerajaan Seba. Ratunya seorang perempuan gini-gini. Nah, kemudian Seba pun akhirnya datang ke situ. Terus kemudian dalam itu menurut Targum Ester, ekstra kanonik. Tapi dalam Al-Quran ditambahi pasukan jin. Nah, Anda teliti bulbul itu kata apa? Pasti bukan bahasa Arab asli. Itu bisa dilacak. Kemungkinan itu beberapa ahli menduga itu dari unsur Ethiopia. Dan kenapa Ethiopia? Ethiopia pernah hubungan intens dengan Islam. Raja Negus al-Asyam itu dari sumber perjanjian lama. Terus kemudian ada fakta-fakta kristologi yang dikaburkan. Zakaria Nabi dalam perjanjian lama dikaburkan dengan Imam Zakaria dalam perjanjian baru, yang adalah bapak dari Yahya Pembaptis, ya kan? Kemudian Miriam dalam perjanjian lama yang saudaranya Harun dan Musa, anaknya Amram. Amram punya anak Musa, Harun dan Miriam kan, dikaburkan dengan Maria perjanjian baru. Sehingga ketika Maria membawa anaknya tanpa menanyakan, tanpa memberitahu siapa bapaknya Yesus itu, ya kan? Itu kemudian ditegur oleh kaumnya, versi surat Maryam, wahai Maryam saudara Harun, ya Maryam ukta Harun. Padahal ini bukan Maryam saudara Harun, ini adalah Maryam ibu Yesus. Kenapa disebut Alu Imran, keluarga Imran? Karena dianggap sama dengan Amram, seperti Abraham menjadi Ibrahim, Amram menjadi Imran. Padahal sebenarnya mestinya Ahlu Daud, keluarga Daud, bukan keluarga Amram. Karena Yesus bukan keturunan imam, Yesus adalah keturunan Yehuda. Nah, ini banyak fakta-fakta yang seperti ini sebetulnya lagi membingungkan. Makanya Hasan menjawab, Maryam disebut saudara Harun, itu Harun yang lain. Yang tempat lain mengatakan, karena di orang Yahudi nama Harun itu nama pasaran. Di tempat lain dikatakan karena dia beriman seperti imannya Nabi Harun. Nah, tapi kalau itu kebetulan, bagaimana kebetulan sampai 2 kali? Kebetulan itu cuma 1 kali. Maryam anaknya Imran dalam surat At-Takrim
dan Maryam sudah Harun 2 kali. Ini fakta-fakta sejarah. Kemudian ketika ditanya seperti itu, Yesus dalam kandungan tadi menjawab, akulah nabi. Nah, akulah nabi. Coba teksnya Anda bisa baca pada halaman 12. Diberikan kepadaku Alkitab dan dijadikannya aku seorang nabi dan dijadikannya seorang yang diberkati di mana aku berada dan diperintahkan aku untuk melaksanakan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Di sini kata salat ditulis dengan bisolawat wa zakawat. Tetapi ini kalau dibaca dalam teks standar menurut vokalisasi yang diberikan tradisi Islam. Tapi di sini biasanya kata sholat dalam literatur hadis yang lebih mudah ditulis dengan shot lam alif tak marbutoh, bukan waw tapi tak marbutoh. Kenapa di sini sholawat bukan sholat? Pembacaan lain yang ditawarkan oleh orientalis bukan sholawat bacaannya, tetapi selota, karena itu pengaruh bahasa Arab. Begitu juga zakawat, ini bacaan teks Islam, jamak dari kata zakat. Kalau dalam tradisi yang lebih muda, za, kaf, alif, tak marbutah. Kenapa dibuat huruf waw di sini? Karena kemungkinan ini diambil dari bahasa Arab zekota, zekota, waw. Zekota menjadi zakat, zakawat, kemudian shilota menjadi sholat, sholawat. Ini pengaruh bahasa Arab. Nah, tapi itu tesisnya siapa ini namanya, Luxemburg, yang heboh beberapa tahun yang lalu itu. Karena di situ ada kemungkinan besar misalnya bacaan hur itu artinya anggur perjamuan suci. Itu berasal dari surat-surat Mar Ifraim dari Syria. Tapi di situ hur dalam teks Quran diartikan seorang bidadari yang bermata jeli, yang tetap perawan di surga. Nah, yang dikaruniakan kepada hamba-hambaku yang beriman. Tetapi tidak diceritakan yang perempuan dikasih bidadara, tidak ada. Tapi yang laki-laki dikasih bidadari. Kan begitu. Nah, ini teksnya seperti itu. Nah, ternyata saudara-saudara, berbicara waktu bayi ini tidak ada dalam tradisi tertulis abad Yesus, tidak pernah ada. Kapan mulai ada? Kan begitu. Ini ternyata berasal dari buku yang judul Injil Tufuliah, The Arabic Gospel of Infancy, Injil Tufuliah. Dan buku ini baru muncul abad ke-7, terjemahan The First Gospel of Infancy dari bahasa Suryani, bahasa Syria, abad ke-4 dan abad ke-5 diterjemahkan dalam bahasa Koptik. Bunyinya seperti ini. Dalam buku Yusuf, imam besar yang hidup pada zaman Yesus, sementara orang menyebut Kaifas, disebutkan bahwa Yesus berbicara ketika masih dalam gendongan dan berkata kepada Maryam ibunya, waqad qala, mana ini Yeshua takallama hainin kana fil mahdi wa qala li Maryam ummuhu ani anna al-masih ibnullah alladhi waladatni kama basyiru Jibril al-Malak wa abi arsalni liqalasil alam. Sesungguhnya aku ini anak Allah. Kata Ibnullah diislamkan menjadi Abdullah, hamba Allah, yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira dari malaikat Jibril. Yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira malaikat Jibril. Ini redaksinya persis dengan surat Maryam ayat 45. Ya Maryam, innallaha yubasyiruki. Kata basyara, bisyara, kabar baik. Yubasyiruki, telah memberikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan firman dari dia, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Yang memberitakan ini, idkholatil malaika, berkatalah malaikat. Dalam teks Injil Tufuliah, sesuai dengan kabar gembira yang diberitakan malaikat Jibril. Terus kemudian kata ini tidak muncul karena tidak cocok dengan semangat Islam. Wa abi arsalni liqalasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan alam.
Ini baru muncul kira-kira abad ke-4 dalam bahasa Syria, abad ke-5 dalam bahasa lain di bahasa-bahasa di Timur Tengah, lalu abad ke-7 dalam bahasa Arab. Kemudian membuat tanah jadi burung. Itu berasal dari Injil Thomas al-Israeli, sering dibaca dengan Bisharat Tuma al-Israeli. Digambarkan Yesus membuat tanah lalu ditiup menjadi burung, 12 burung merpati. Ini kemudian muncul dalam surat Ali Imran ayat 49, ya, surat Al-Maidah ayat 110. Ini Anda bisa membaca ketika dalam ayat halaman 14 tentang masa kanak-kanak Yesus ketika umur 5 tahun membuat mujizat tanah menjadi burung pada hari Sabat. Nah, kemudian tentang Tritunggal yang dipahami Triteisme itu juga bisa berangkat dari tradisi pagan Arab di Mekah. Nah, ini beberapa setting sejarah yang ternyata itu diambil dari literatur apokrifa. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, menyampaikan narasi seperti ini memang harus sangat hati-hati. Saya bisa ngomong begini di jaringan Islam liberal, tidak menjadi masalah. Tetapi saya akan mikir 2 kali kalau saya harus ngomong begini di forum-forum yang lebih lebih fundamentalis. Jadi saya lihat situasi. Saya pun misalnya ketika saya ngomong di kelompoknya Salihara itu, kelompoknya Gunawan Muhammad, saya bicara begini. Tidak ada agama yang tidak saling meminjam tradisi agama sebelumnya. Saya memberikan contoh. Contohnya dulu adalah kata sabat dalam bahasa Ibrani. Itu berasal dari kata sabatu bahasa Akadia. Itu konteksnya dengan Dewa Marduk. Nah, tapi setelah saya menguraikan begitu, saya ceritakan, nah dalam Islam misalnya, kisah Yesus bicara waktu bayi itu berasal dari buku apokrif. Buku apokrif itu kumpulan legenda-legenda rakyat yang kemudian ditulis pada kira-kira ratusan tahun setelah zaman Yesus. Bisa bicara waktu bayi, membuat mujizat tanah jadi burung dari Injil Thomas. Itu semua orang mendengarkan tuh sampai melongo begini. Nah, lalu pikiran dia, lalu kalau firman itu diartikan out of history, bahkan over history, turun dari langit. Lah bagaimana? Itu kutipan dari dongeng-dongeng rakyat kok turun dari langit. Tapi kalau bagi orang Kristen dan orang Yahudi, wahyu itu kan bukan didikte malaikat. Jadi kalau kata sabat itu paralel dengan kata sabat itu wajar saja. Tidak ada masalah bagi kita. Misalnya Leviathan dalam kitab Ayub, itu kan naga laut artinya. Apa berarti bahwa orang Kristen mengakui tentang eksistensi binatang legendaris tentang naga laut? Tidak. Tetapi itu bahasa sudah diserap menjadi bahasa Ibrani. Aspek mitologinya sudah hilang. Contohnya misalnya Lukas pasal 1 ayat 78. Surya pagi datang dari tempat yang maha tinggi. Anda pernah membayangkan ketika membaca Lukas pasal 1 ayat 79, itu yang Anda bayangkan adalah Betoro Suryo, bapaknya Adipati Karno? Tidak, tapi karena kata surya sudah diserap dalam bahasa Indonesia, sudah mengalami demitologisasi, bukan mitos yang dialihkan tapi bahasa atau istilahnya. Bagi orang Kristen memahami yang seperti tidak terlalu sulit. Karena apa? Wahyu bagi kita tidak turun dari langit, tapi wahyu itu menyejarah. Bagaimana hubungan Injil dengan kebudayaan? Kalau bagi Islam, Quran itu bukan hasil budaya. Kalau Injil, bahasa yang untuk menulis Injil itu hasil budaya, tapi pesan-pesan teologisnya itu dari surga. Surga kan tidak ada bahasa tertentu. Bahasa yang dipakai oleh kitab Injil, Taurat, semua kan bahasa manusia. Terus saya mau tunjukkan bahwa ada kontekstualisasi yang sangat indah antara budaya lokal dengan pesan-pesan ilahi. Contohnya, Alkitab sering menyindir dengan bahasa-bahasa plesetan. Mungkin tidak pernah ada yang neliti fungsi bahasa plesetan dalam Alkitab. Pernah? Ada di Alkitab. Saya bisa mau tunjukkan kepada Anda. Contohnya, ketika Alkitab mengekspos menara Babel. Waktu itu bahasa seluruh muka bumi ini satu adanya. Nah, lalu mereka ingin mencapai Tuhan dengan mendirikan menara. Betul?
Untuk apa? Karena dengan menara itu dia akan lewat bab L. Itu kan sindiran terhadap agama pagan Babel. Dengan kekuatan sendiri mau mencapai yang namanya pintu ilahi. Bab itu pintu, L itu ilah, pintu dewa. Nah, manusia sudah membangun menara itu, akhirnya oleh Tuhan diporak-porandakan dengan pluralisme bahasa. Akhirnya mereka kacau balau, bukan Babel yang didapat, tapi Balel yang didapat. Balel itu plesetan dari Babel, artinya kacau balau. Katanya Babel, nyatanya Balel. Katanya mau mencapai pintu ilahi, ternyata kekacauan. Itu kan sama dengan parian bahasa Jawa. Jari ini bolah kok ireng, jari ini sekolah kok meteng. Hubungan antara eng itu ada, LL itu ada, itu sebetulnya ada dalam budaya Alkitab. Ini kan menarik. Ayo, pernah kehabisan bahan untuk ngomong budaya? Tidak pernah, karena Alkitab ini sangat kaya dengan itu.